Ini kartunya Z. Saya buka kartunya Z. All in the golden afternoon. Inspiration, creative sparks, imagination, conception. All in the golden afternoon. Semua dalam sore yang keemasan. Sunset. Creation. Becoming braver. Resilience, experience, growing stronger, fresh perspective. Shine bright like a candle. Law is not justice. Rules that are not fair. Ini kartunya set dan pasangan. Follow your own good advice. Trust yourself. You know what is best for you. Anda tahu yang terbaik untuk Anda. Anda diperlakukan tidak adil. Anda harus berani untuk bersinar di tengah ketidakadilan. Apa yang terjadi dengan pasangan Z? King of Swords kebalik dan Five of Wands kebalik. Tidak mau bertengkar, tidak memberi penjelasan. Strength kebalik. Strength kebalik, tidak bisa mengendalikan diri. Tidak bisa mengendalikan diri. Di sini ada terjebak dalam pikiran stres. Banyak hubungan. Di sini energinya mencari. Di sini energinya dia nggak tahu mana yang mau dipilih. Terlalu banyak pilihannya dia. Dia punya banyak kandidat. Judgment. Queen of Pentacles kebalik. Judgment. Queen of Pentacles kebalik. Queen of Wands. Di sini ini kartu Anda bersama pasangan. Di sini dia istri dipanggil Tuhan. Di sini ada orang ketiga bicara.
Di sini ada the devil. Dia ada perasaan sedih, marah, kecewa. Di sini ada pengkhianatan. Di sini ada hubunganmu yang digantung. Dia akan menggantung hubungan. The devil, Queen of Cup, King of Wands. Rest and relax, King of Pentacles. Di sini dia akan memutuskan untuk dengan siapa dia berkomitmen. Untuk orang yang menjadi pengganti istrinya. Tapi ini ada muncul satu perempuan lagi. Ada muncul satu perempuan lagi. Beban berat. Menyesal. Di sini dia di sini nanti dia akan menyuruhmu menunggu. Tapi kemudian dia akan menggantikan tempatmu dengan orang yang menurut dia cintai. Dia akan minta maaf atas segala beban yang sudah dia berikan kepadamu. Dia menyakitimu, dia membuatmu terbeban, dia akan minta maaf.
Dan ini hubungan penuh nafsu. Iya. Ada perempuan lain dia akan hadirkan. Nanti dia akan bilang kepadamu akan menunggu, untuk menunggu. Tapi pada saat menunggu itu dia menghadirkan orang lain. Dia ada beban tanggung jawab kepada orang ini. Mungkin ini adalah adik ipar. Karena di sini ada beban tanggung jawab. Dia terburu-buru mengambil keputusan untuk menjadikan ini sebagai suatu hubungan yang dia kira bisa seimbang. Dia melihat, ya dia move on. Dengan pilihan lainnya, dia mencintai, dia terjebak dalam rasa cinta. Dia pegang dua cinta saat ini. Dia akan pegang dua cinta dan di sini dia akan tahu bahwa dia melakukan kebodohan dengan menyingkirkanmu. Wheel of Fortune. Semuanya ilusi. Dia kira dia bersama orang lain yang akan dipilihnya itu akan membuat dia bahagia, tapi ternyata ini semua ilusi. Justice. The Star. Dia akan melegalkan hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan. Tapi di sini dia akan stres karena dia mencintaimu. Dia tahu dia mengkhianatimu, dia sendiri yang akan terluka oleh hubungan ini. Dan dia dihadirkan oleh orang ketiga. Jadi karma dia dapatkan dari orang yang dia hadirkan untuk menggantikanmu. Knight of Swords. Dia akan pergi meninggalkan hubungan itu dan dia akan sendiri mencari apa yang dia bangun berakhir. Harapannya berakhir. Dia sudah berjuang mati-matian untuk hubungan ini. Tapi di sini dia akan terpuruk. Dia akan menyesal sudah mewujudkan hubungan ini. Ada yang berakhir. Ada pertengkaran akibat orang di masa lalu. Ace of Pentacles.
Ini nanti mengulang siklus dengan mantan istrinya. Z akan tetap di posisi orang ketiga. Dia menghadirkan orang lain lagi, tapi nanti dia kena karmanya dari orang yang menggeser posisimu. Dia akan memintamu untuk mempertahankan berada di sebelahnya dia tetap seperti biasa, jadi orang ketiga. The High Priestess. Page of Wands. Anda tetap disembunyikan. Dia nggak bisa melepasmu, tapi dia tidak bisa menjadikanmu. Anda yang harus, Z yang harus ambil keputusan. Ini yang akan dia lakukan nanti. Dia akan menggantikan dirimu dengan orang lain. Di sini mungkin orang yang dia kasihi ini mungkin adik iparnya. Ini feeling saya adik iparnya. Dia akan Z akan mengulangi masa yang sama seperti Z menunggu istri dari pasangan ini tetap di posisi orang ketiga. Tapi di sini nanti pasanganmu dapat karmanya. Dia akan dihajar oleh adik iparnya ini yang menggantikan posisimu. Dia akan dihajar karena sifatnya dia nanti pasanganmu akan takut sama adik ipar ini. Dan adik ipar ini nanti punya pacar lagi. Jadi dia akan menerima akibat, dia akan merasakan bagaimana dia di posisi orang ketiga. Nanti pasanganmu akan merasakan bagaimana rasanya berada di posisi orang ketiga. Dengan begitu dia belajar, dia akan dihajar oleh masalah. Karena dia sudah melepaskan orang yang tulus untuk menjadi bersama orang ini yang dia kira dia sayangi. Tapi ternyata ini semua hubungan ilusi, hubungan leluhur yang harus dia bayar karmanya. Dia akan kena karmanya dari orang yang dia pilih ini nanti. Nanti pada saat kamu berbicara untuk meminta kejelasan, dia akan menyuruhmu menunggu. Dan di saat menanti itu, dia akan menghadirkan orang lain. Tahu-tahu dia sudah melakukan proses menuju pernikahan gitu, persiapan pernikahan. Tiba-tiba nanti kamu akan mendengar, itu akan membuat
Dirimu merasa tidak adil. Dirimu merasa tidak adil. Shine bright like a candle. Becoming braver. Ya, jadilah berani. Di sini tidak terkendali. Ya, kartu main cardnya ini, kartu utamanya adalah tidak terkendali. Ini semua hubungan tidak terkendali. Apa ini kalau ini kartunya kalau Z maju untuk menyatakan, ya. Nanti dia akan seperti ini. Kita lihat kalau Z memflatkan di depan Allah, tidak memberikan pikiran, tidak memberikan perasaan. Kartunya The Tower kebalik. The Tower kebalik ini artinya tidak jadi hancur. Judgment, Ace of Coin, Judgment. Dia akan kehilangan energimu dan akan mengejar dirimu. Ace of Coin. Dan dia di sini akan ngajak untuk menstabilkan hubungan lagi. Tapi di sini ya ini di posisi orang ketiga. Z akan tetap berada di posisi orang ketiga. Prince of Coin. Dia merasa berbahagia dekatmu. Tapi di sini hubungannya digantung. The Tower kebalik, tidak hancur. Tidak hancur. Apa yang terjadi kalau Z memflatkan di depan Allah? Three of Cups. Dia akan cari, dia akan ketemu. Karena dia nggak bisa lepasin dirimu. Nanti ganti dia yang ngejar-ngejar. Ya, hubungannya tetap sama, tetap disembunyikan. Nine of Coin. Dia merasa percaya diri di dekatmu. Dia hanya mengambil energimu. Dia stuck tanpamu. Tapi di sini dia curi-curi hubungan juga dengan yang lain. Masih sama, King of Coin. Karena dia merasa saya bisa membeli wanita. Dia bisa nyawer, dia bisa kasih tips ke banyak wanita. The Devil. Dia masih terperangkap di dalam keakuannya, egonya. Nah, dia seringkali membuat banyak orang terhianati. Judgment. Nanti dia akan kena karma dari banyaknya hubungan. Setelah dia flat. Emperor, Hierophant, Nine of Coin. Ya, nanti Tuhan akan menghajar dia untuk bertanggung jawab. Untuk hidup bertanggung jawab. Nine of Swords, The Devil, Seven of Cups. Ya, dia terperangkap dalam
adiksinya dengan banyak pilihan. Chariot. Ya, dia akan kabur. Dia akan kabur karena banyak orang minta tanggung jawab dia. Six of Cups. Ini past life relationship yang dia harus sembuh. Dia harus menyadari bahwa ini bukan yang dia mau. Dia akan dapat pengetahuan. Ace of Swords. Ya, dia akan dapat pengetahuan. Dia akan dapat kejelasan. Dia akan dapat kesadaran bahwa dia harus memutus semua adiksi ini. Justice, keadilan. Dia akan sadar. Queen of Cups, The Hermit. Hierophant. Dia akan lihat pada saat semua orang mengejarnya, pada saat semua orang memakai level rendah, yang level atas yang menang. Dia akan melihat dirimu begitu berkilau, mengurus diri sendiri, glowing, wife material yang tidak menuntut, yang baik. Seven of Coins. Di sini dia melalui masa penyembuhan. Dia menanti Eight of Swords. Dia terjebak. Three of Swords. Orang ketiga tidak akan semudah itu melepas dia. Orang yang bersama dia hanya mau orang yang bersama dia hanya mau uangnya saja. Yang dia dapatkan hanya beban. Yang dia dapatkan bersama orang yang bersama dia ini, itu hanya beban aja. Dia akan terbeban. Eight of Wands. Nanti dia akan bicara bahwa dia mencintaimu. Engkau adalah kekuatannya. Dan dia akan pelan-pelan melepaskan diri dari adiksinya. The Empress, you. Dia akan melepaskan adiksinya untuk menjadi bersama you. Two of Coins. Saat ini dia masih memegang banyak hubungan. 2 hubungan. Nine of Cups. Tapi yang dia harapkan untuk menjadi pendampingnya adalah you. Tapi setelah dia menyadari, setelah terlambat, setelah dia dihajar oleh masalah. Lover. Seven of Wands. Dia akan mempertahankanmu sebagai kekasihnya, sebagai orang yang dia cintai. Knight of Wands. Queen of Wands. Four of Cups. Queen of Swords. Dan di sini dia bertahan dengan dia bertahan dengan pasangannya, penggantimu itu
hanya untuk keuangan, hanya untuk kestabilan hidup. Di sini nanti Z akan protect diri sendiri untuk tidak mendekati pada saat engkau belum selesai dengan orang ketigamu. Orang di mana si pasanganmu akan melangsungkan hubungan. Ya, di sini ada penyesalan. Apa yang dia kira dia bisa dapat keuntungan, dapat keberuntungan, dia merasa saya melakukan kebodohan. Dan di sini ada energi pertengkaran. Three of Coin. Ini hubungan keuangan saja. Ini nanti orang ini akan digantung. Dan dia akan datang tiba-tiba untuk mengulang siklus dengan Z. Z jangan terjebak di dalam hubungan segitiga lagi. Two of Swords. Dia masih tetap tidak bisa memilih. Six of Coin. Ya, karena ada kebutuhan untuk berbagi. The Magician. Six of Coin, The Magician. Eight of Coin. Menunggu. King of Cup akan datang untuk menyatakan cinta. Dia akan pergi meninggalkan orang yang bersama dia nantinya ini. Prince of Coin. Five of Cup. Menyesal. Di sini minta maaf, menyesal. High Priestess. Prince of One. Six of One. Ace of Cup. Nanti orang ketiga, nanti figur istri, Anda akan dijadikan orang ketiga. Energinya Anda kabur kemana aja dia akan cari. Tapi dia belum bisa lepas dari orang yang akan dia nikahi ini. Anda akan dijadikan orang ketiga. Orang pertamanya nanti akan memanggil orang pintar. Orang pintar itu apa? Dukun. Dukun apa kalau di sana? Jasa sidekick itu loh, senayang atau magician. Dia akan memanggil orang untuk membantu dia supaya pasanganmu tetap bersama dia. Nanti Anda akan terpuruk. Kalau Anda memberikan energi, Anda akan terpuruk. Karena ini tidak mau kalah. Ini adalah pasangan penghancurmu. Orang di mana si pasanganmu akan bersama, itu yang akan membencimu setengah mati. Death. Dia akan berakhir. Oh, oke. Sini, di sini. Death akan berakhir. Segala adiksinya dia nanti akan berakhir. Dia ingin bersamamu. Queen of Coin. Di sini figur istri. Knight of Cup. Two of Wands. Dia membuatmu tetap berada dijadikan orang ketiga. Tetap stalking, dia akan stalking dirimu.
nanti orang yang bersama si pasanganmu akan stalking terus kemanapun kamu mengikuti. Dia akan stalking, dia akan fitnah, dia akan menjatuhkanmu, dia akan benci kepadamu. Nine of Wands, berjuang ya untuk menyamai kedudukanmu. Dia akan menjadi bintang juga di hatinya si pasanganmu. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi bintang di hatinya. Tapi di sini pasanganmu akan healing, akan sadar bahwa kestabilan ada di tempatmu. Di sini cuma mau uang saja, di sini hanya mau status saja, supaya kehidupannya dia seimbang. Nanti dia akan datang. Knight of Coin. The Moon. Ini siklus. Ini siklus yang harus diputus. Jangan memberikan energi, jangan ini kartunya harus berani. Ini akan terjadi kalau kamu flat, ini yang akan terjadi. Anda akan diuber-uber oleh orang pertamanya pasanganmu. Dia akan benci setengah mati kepadamu. Apapun dia akan lakukan supaya pasangannya tidak kembali kepadamu. Anda tenang saja, melekat pada Allah, jangan takut. Mengikut saja alurnya ini, mengikut alurnya, karena seperti cerita yang lain-lain bahwa pasanganmu yang menghancurkan adalah orang ketiganya, sampai dia benar-benar datang kepadamu dalam kondisi sudah bersih karena kena hajar dari pasangannya yang karmik ini. Anda melekat terus kepada Allah supaya cepat. Bring love into this situation. New Moon in Aquarius. Hold your vision. Hold your vision. Bring love into this situation. Hold your vision. Work through your fear. Nah, tuh. Di sini juga ada be brave. Becoming braver. Work through your fears. A new romantic cycle begin. Nanti akan ada orang yang naksir kamu. Nanti akan ada orang yang naksir kamu. Ada orang yang mendekat. Balance spirituality and practicality. Dia Oke, begini katanya. Nanti kamu juga akan dihadirkan orang lain untuk tes. Ada tes dari semesta pada saat engkau sudah memflatkan diri kepada Allah. Ada orang baru yang dihadirkan sebagai pengganti dari pasanganmu yang akan menikah dengan orang lain. Kamu akan ditinggalkan untuk orang lain kan. Nah nanti kamu sedih, ada Tuhan hadirkan orang baru. Tapi ingat, itu tes, jangan diambil. Itu tes. Karena orang yang datang sama dengan pasanganmu sifatnya. Semacam keluar dari mulut singa, masuk mulut buaya, sama saja. Orangnya sama saja. Time for healing. Sembuhkan luka hatimu dulu, rehat, enak bersama Tuhan, memutus kutuk semua yang perlu diputus.
membayar karma leluhur dengan berderma hati. Banyak-banyak berderma hati. Nanti tiba saatnya bukan Anda yang datang, tapi pasangan-pasangan. Nanti akan ada orang-orang baik yang datang bersamaan dengan dia kembali, itu katanya. Dia kembali, tetap dia kembali. Dia tidak bisa energimu itu dia ambil, tapi saat ini engkau lemah karena energimu diambil sama dia. Pada saat dia kuat, engkau lemah. Nah, ini diputus energinya supaya kekuatanmu full buat dirimu sendiri. Ya, a time for healing. Personal issue reach resolution. Full moon in Cancer. Cancer itu bulan Juli. Akan ada perubahan di bulan Oktober, di bulan Maret. Ya, ini ya, bulan Maret kan sekarang. Libra itu di bulan Oktober, Scorpio itu di bulan Oktober juga, Cancer itu di bulan 7. Nanti akan ada perubahan-perubahan di setiap bulan ini. Jadi ngikut saja, kalau misalnya tidak lulus nanti ngulang lagi satu siklus, 5 bulan lagi, stop, 1 bulan full menutup. Nanti ditanyakan setelah mengalir saja, kamu sudah tahu jawabannya. Ada 2 kemungkinan. Nanti ada 2 kemungkinan. Ya, ini katanya leluhur, kartunya ini yang tadi keluar, Anda dihadirkan menjadi orang ketiga ini, ada kemungkinan Anda menjadi orang yang pertama. Anda diiyakan, ayo kita menikah, tapi nanti dia akan menjadi bersama orang lain juga, adik iparnya. Karena di sini ada tarikan dari adik ipar mendekat. Nanti engkau akan bertengkar dengan adik ipar. Itu yang kelihatan. Itu yang kelihatan sama saya dari tadi. Engkau akan bertengkar dengan adik ipar. Adik ipar ini powerful. Si pasanganmu takut. Nanti engkau mengulang kesalahan yang sama. Kakaknya ini sudah tahu kalau adiknya sama suaminya main. Ada 2 cerita. Nanti misalnya Z mempertanyakan tentang hubungan ini, bisa ada kedua kemungkinan. Z disuruh nunggu, tiba-tiba dia menikah dengan orang lain, atau kemungkinan lainnya adalah Z diterima tapi nanti dia akan selingkuh dengan adik ipar ini. Itu yang terjadi. Nanti ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan antara jadi Seth sudah tahu jawabannya ya. Kalau misalnya dia bilang yes, ayo kita menikah, berarti harus sudah siap-siap dengan ada gempuran dari adik ipar. Kalau dia tidak memilih, disuruh nunggu, berarti Seth harus siap-siap. Tiba waktunya dia bilang dia akan menikah, kamu santai. Pergi keluar dari hubungan. Jangan mau menjadi orang ketiga lagi. Stop menjadi orang ketiga. Tutup energinya. Tutup pikirannya, tutup perasaannya.
Ya, terus sembuhkan hatimu, sembuhkan segala lukamu, balancing hidupmu, kembalikan dirimu kepada sejatinya Z. Oke, ini jawabannya ya. Pada saat pernikahan, Z menanyakan tentang bagaimana status selanjutnya, hubungannya tidak terkendali. Pada saat Z memflatkan, tidak hancur. Memflatkan di hadapan Allah, Z tidak hancur. Hubungan ini semua tidak hancur. Tidak hancur, malah semakin ya hancur untuk kebaikan. Hancur untuk kebaikan, tapi Z tidak hancur. Itu yang terbaca kartunya ya. Terima kasih.